Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Suara Rohani Kristen. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Dewi Basjir dengan tema Hidup Menghormati Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan khotbah pada malam hari ini, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal 25 ayatnya yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk, Bapak Ibu. Shalom. Ya, saya percaya bahwa hari-hari ini kita harus lebih lagi hidup menghormati Tuhan. Amin, saudara. Karena firman Tuhan berkata, siapa menghormati aku, dia kuhormati. Ini Tuhan yang ngomong loh. Orang yang menghormati aku akan kuhormati. Saudara dihormati sama orang lain, saudara seneng gak? Seneng ya. Banyak orang itu tersinggung kalau gak dihormati. Ya karena namanya juga manusia. Tapi bagi saya nggak penting penghormatan manusia, itu nggak penting, karena manusia itu bisa munafik. Di depan kita dia hormat, di belakang bisa enggak, ya. Di depan kita bisa, halo Bucan, ibu kok tambah cantik, saya bilang pret. Ya, karena pujian manusia itu bisa ada apanya. Tapi waktu engkau dihormati Tuhan, itu nggak main-main, saudara. Tuhan berkata, siapa menghormati aku akan ku hormati. Saudara mau nggak dihormati Tuhan? Ya, saya tidak, kita nggak usah gila hormat. Maksudnya, ya mungkin kalau ada orang dapat video ini dipotong lagi di sini, ini pendeta macam apa mengajarkan jemaat dihormati Tuhan. Tapi ini firman Tuhan yang ngomong loh. Kalau kita menghormati Tuhan, maka firman Tuhan berkata, ya kau akan kuhormati. Siapa menghormati aku akan kuhormati. Saya cari ayatnya dulu. Sebenarnya saya tidak mau khotbah tentang ini, tapi ya saya tiba-tiba aja ingat. Ya, dan Tuhan berkata, saudara, ya di 1 Samuel pasal 2 ayat 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab apa? Baca bersama. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Ayat ini disampaikan firman Tuhan ya buat keluarga Imam Eli ketika mereka tidak menghormati Tuhan. Tuhan bilang, tadinya aku sudah merencanakan, tadinya aku telah berjanji bahwa keluargamu dan kaummu itu akan tetap hidup di hadapanku sebab Tuhan berkenan. Tapi karena mereka tidak menghormati Tuhan, ya janji Tuhan itu bisa batal. Bukan dari Tuhan yang membatalkannya, tapi memang ada orang yang tidak layak untuk menerima janji Tuhan itu. Kenapa? Karena mereka tidak menghormati Tuhan. Tapi ayat ini berkata, siapa menghormati aku, ya tolong tayangkan lagi ayatnya. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Nggak usah mencari penghormatan dari manusia, saudara. Karena penghormatan manusia itu juga bisa pret. Tapi kalau kita dapat penghormatan dari Tuhan, itu wow dan luar biasa loh. Saya nggak pernah mau peduli orang mau ngomongin saya apa, orang mau memandang saya seperti apa, orang juga mau menilai saya seperti apa. Karena penilaian orang tuh sudah pasti 99% salah. Tapi kalau penilaian Tuhan, itu nggak pernah salah, saudara. Dan Alkitab berkata Tuhan itu melihat hati dan hidup kita.
Dan kita mau sama-sama hari ini bagaimana kita bisa mengalami tuaian besar, tuaian terbaik dalam hidup kita. Maka ya kita harus hidup menghormati Tuhan. Bagaimana caranya hidup menghormati Tuhan? Takut akan Tuhan. Semua ketakutan dalam hidup kita itu akan lenyap waktu kita hidup takut akan Tuhan. Karena itu mari kita hidup takut Tuhan, saudara. Supaya semua ketakutan-ketakutan dunia ini lenyap dari hidup kita. Kita harus belajar hidup takut akan Tuhan. Kita buka dulu Mazmur 25 ayat 12 sampai ayat 15. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, apa yang kita dapatkan, saudara? Manusia itu selalu pengen cari sebab akibat. Karena itu Tuhan pun ya tahu, kalau saya lakukan ini yang saya dapat apa? Itu kan manusia kan? Ada sebab, ada akibat. Mazmur 25 ayat 12 mulai baca bersama saudara. Firman Tuhan berkata, Pak, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan apa? Dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Saudara, ini adalah satu keadaan yang benar-benar luar biasa. Waktu kita hidup takut akan Tuhan, ayat 12 tadi berkata begini, saudara. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Maka apa yang kita terima waktu kita hidup takut akan Tuhan? Yang pertama dikatakan apa di sana? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Bukankah ini semua yang kita butuhkan di dunia ini, saudara? Ada begitu banyak jalan di depan kita, ada begitu banyak pilihan di depan kita, tapi kita harus memilih yang terbaik, yang itu juga adalah pilihan Tuhan bagi hidup kita. Anak muda yang mau pilih jodoh di luar banyak, tapi cuma satu yang terbaik. Bapak-bapak yang mau pilih bisnis, ada begitu banyak keputusan yang harus engkau ambil. Jangan bikin jalan baru, amin. Karena Tuhan sudah punya jalan buat saudara dan saya. Kalau kita bikin jalan baru, belum tentu jalan itu benar. Nah, ayat ini dengan jelas berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya, supaya kau tidak kebanyakan salah pilih jalan. Amin, saudara. Ya, pilih bisnis salah, akhirnya ya rugi. Waktu rugi salahin Tuhan. Padahal hidup nggak takut Tuhan, hidup nggak hormati Tuhan, hidup nggak tanya Tuhan, hidup nggak buka jalan, hidup nggak minta Tuhan buka jalan. Tanya Tuhan. Semua itu tanya Tuhan. Kalau kau bertanya, maka Tuhan akan menjawab. Lalu dikatakan begini, yang pertama yang akan kita dapatkan waktu kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan tunjukkan jalan. Lalu dikatakan di sana, yang kedua apa yang kita dapat waktu kita hidup takut Tuhan? Orang itu sendiri akan apa? Menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ya, ini janji Tuhan loh, saudara. Kalau kau hidup takut Tuhan, kau akan menetap dalam kebahagiaan. Kebahagiaan bukan hanya bicara tentang keadaan yang enak. Alkitab berjanji waktu kau hidup takut Tuhan, engkau akan menetap dalam kebahagiaan. Ingat, bahagia bukan soal kaya. Karena banyak orang kaya tidak bahagia. Banyak orang kaya bunuh diri, banyak. Bahagia itu bicara tentang sikap hati. Waktu engkau mampu mensyukuri keadaanmu, itu bahagia. Saya pernah lewati waktu saya diusir dari rumah, saya nggak punya uang. Saya di kos-kosan cuci baju anak kos, abis ini nggak ada makanan. Saya bahagia, saya masuk di kamar, saya berdoa, saya menangis. Tuhan, terima kasih. Kalau kau izinkan aku harus mengalami ini, terima kasih Tuhan. Apakah saya bahagia? Bahagia.
Karena saya mampu bersyukur dalam keadaan kekurangan, kelaparan, dalam penindasan. Saya bahagia karena saya bersyukur. Orang yang gak bahagia itu yang gak mampu bersyukur sekalipun kaya. Tapi kalau gak pernah bersyukur, marah-marah tiap hari, kau gak bahagia kau, karena kau tidak takut akan Tuhan. Ayo punya takut Tuhan, saudara. Ya, dan Tuhan berjanji, maka dia akan menetap dalam kebahagiaan, anak cucunya akan mewarisi bumi. Artinya tidak akan berkekurangan waktu kau hidup takut Tuhan. Tapi takut Tuhan itu harus diuji. Nggak bisa kita bilang, aku hari ini takut Tuhan, nanti di gereja ini takut Tuhan semua nih. Lagi otaknya klik ini sama firman, jadi iya, nanti kalau dari pintu gereja, mungkin 1 jam berikutnya masih takut Tuhan. Nggak tahu besok kalau udah mulai Senin, udah kembali ke aktivitas, banyak setan. Ya, lalu mulai masuk dalam pencobaan. Iya nih, saya nih takut Tuhan apa kagak ya, takut Tuhan apa kagak. Tuhan juga nggak lihat toh. Akhirnya kita mulai lagi berbuat sesuatu yang tidak menyakiti, yang menyakiti hati Tuhan. Yang kita akan dapatkan berikut kalau kita takut Tuhan, baca Tuhan apa? Bergaul karib dengan orang yang takut akan dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Wow nggak saudara? Wow loh ayat ini. Kalau kita takut Tuhan, Tuhan tuh jadi sahabat karibnya kita. Saya ini di hidup ini tidak punya sahabat karib. Saya punya banyak teman di sekeliling saya, tapi sahabat karib tidak ada. Saya baru menyadari ternyata sahabat karib saya itu yang nomor 1 Tuhan. Lebih dari suami malah. Ya, nomor 2 tuh suami. Karena kadang juga suami bisa mengecewakan kita. Benar nggak ibu-ibu? Ya, kalau salah paham, ibu-ibu pengennya dibelai, suaminya ngorok. Sakit hati nggak kita? Ya, kita nih bisa salah paham dengan siapapun. Tapi kalau Tuhan menjadi sahabat karibmu, ada apapun datang sama Tuhan, nangis, curhat sama Tuhan. Dikatakan di sana bahwa ya Tuhan itu bergaul karib loh dengan orang yang takut akan Dia. Kita punya sahabat, karena sekarang ini sahabat karib juga nggak bisa dipercaya, saudara ya. Kalau manusia, hati-hati. Saudara jangan sering-sering curhat, walaupun itu saudara bilang bestie, pret. Iya. Itu bestiku bu, ya. Lalu kau curhat sama dia tentang suamimu. Kau pikir dia pendengar yang baik, ternyata penyebar yang baik. Ya, baru kau cerita, aku mau curhat dong masalah suami nih. Nggak ada orang loh yang aku kasih tahu, cuma kamu loh, karena kamu bestiku. Oh iya. Sambil ngopi gimana? Iya, ya udah kita ketemu di kopi ini ya, soalnya panjang. Ini lagi siap-siap. Bestinya ini udah WA temen yang lain. Si ini mau curhat loh sama gua tentang suaminya. Tentang apa? Belum, ntar ya. Kalau dia udah cerita, gua cerita sama elu ya. Belum dicerita, belum cerita, saudara, belum. Ya, begitu pergi di jalan, udah apa ceritanya? Belum, tunggu, belum. Jadi jangan percaya manusia, karena manusia itu pasti mengecewakan. Siapapun, mau saudara, mau teman, siapapun. Jadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat engkau percaya dan bersandar. Curhat sama Tuhan saja, amin. Ya, dikatakan di sana engkau Tuhan tuh bergaul karib dengan orang yang takut akannya, dan perjanjiannya, rahasia-rahasia Tuhan diberitahukan kepada mereka. Ada yang mau terjadi, Tuhan kasih tahu. Tuhan berjalan, Tuhan membimbing, Tuhan menuntun. Wow nggak saudara? Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan itu luar biasa. Ya, kenapa kita harus menghormati Tuhan, saudara? Kenapa kita harus takut akan Tuhan? Saya pengen dulu kita baca. Apa itu takut Tuhan? Amsal 8 ayat 13. Ya, saya menyimpulkan dalam satu yang sederhana. Apa itu takut akan Tuhan? Baca bersama. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan,
Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Apa itu takut Tuhan? Benci kepada semua kejahatan, bohong, nipu, ya. Suami-suami jangan suka bohongi istri, istri-istri juga jangan suka bohongi suami. Tapi kata suami gini, tapi memang istri itu suka dibohongi ya Bu. Ya, buktinya kita gendut tanya suami, aku gendut gak? Enggak, cantik. Ya, padahal kita gendut, jangan terlalu percaya tuh mulut suami ya ibu-ibu. Cantik kok, cantik. Ya udah kau terus-terusin aja. Ya. Aku kelihatan tua nggak? Enggak, kamu cantik, kelihatan muda. Ya sebenarnya dianya menyenangkan, tapi ya kadang-kadang jadinya harus menipu juga. Apapun yang namanya nipu, bohong itu tidak baik saudara. Apalagi tipu orang, bohongi orang, utang tidak bayar ya. Utang tuh tidak usah dipikir, tapi amin. Jangan saudara, nanti hidupmu tidak diberkati. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada apa? Kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Tuhan benci. Waktu semua ini ada dalam dirimu, tidak mungkin engkau akan mengalami tuaian besar di hidupmu. Ketika engkau mencintai kejahatan dan engkau sombong, congkak. Ya, banyak orang tuh sombong, minta dilayani, minta dihormati, minta diginiin, minta digituin. Ya, ini terjadi. Kita nggak usah bicara dalam skup yang besar. Dari rumah tangga sendiri dulu, suami istri. Ya, seringkali suami minta dilayani, minta dihargai. Kalau istri nggak ngerti, akhirnya berantem. Karena memang suami istri itu saudara, ini perbedaannya. Perempuan di atas 50 tahun, itu hormon wanitanya, hormon estrogen itu turun. Tapi hormon testosteron, hormon laki-laki dalam wanita itu naik. Makanya perempuan di atas 50 tahun lebih perkasa. Ya, lebih suka, lebih tegas, lebih apa adanya. Kebalikan, laki-laki di atas umur 50 tahun, hormon laki-lakinya turun, tapi hormon perempuannya naik. Jadi laki-laki di atas 50 tahun tuh lebih perasa, lemah gemulai, maunya, ya pokoknya banyak maunya lah. Jadi kita harus mengerti ini dari segi psikolog loh. Ini bukan saya ngomong, ini psikolog yang ngomong. Ya makanya bapak-bapak kalau udah di atas 50 tahun itu udah mulai ya ketukar, kita ketukar. Ya perempuan yang gini, nggak usahlah kayak gitu aja dipermasalahkan. Tapi bagi suami itu masalah. Nah kita harus tahu ini. Ya kita pergi sedikit agak lama, udah di WA, di mana, cepet pulang. Aku kesepian. Dulu waktu muda dia nggak pernah kesepian. Tapi kebalik, istri di atas 50 lebih suka bertualang, pergi, ya, melakukan apapun karena dia lebih perkasa, saudara. Lah saya ini kebayang saya ini belum 50 aja udah perkasa saya. Suami saya belum 50 sudah slow, orang Solo. Tapi saya yakin kalau kita takut Tuhan pasti adalah ya, yang penting kita menjadi pelaku firman Tuhan, amin. Mau hormon berubah kayak apa, kembali ke firman. Istri menghormati suami, suami mengasihi istri, amin. Jangan dibentak-bentak istrinya, suaminya ya. Istri juga harus menghormati suami supaya apapun yang terjadi tapi kita harus tahu. Nah, Alkitab berkata, ayo jangan sombong, jangan congkak ya. Dan tingkah laku yang jahat, mulut penuh tipu muslihat. Yang terakhir saudara, karena waktunya hampir habis. Kenapa kita harus sungguh-sungguh menghormati Tuhan? Buka bersama Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Saya minta para imam musik bersiap. Ibrani 12 ayat 25 sampai ayat 29. Firman Tuhan berkata di sana, baca bersama. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman.
Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Tolong berhenti di sini. Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan menggoncangkan bukan cuma bumi tapi langit, habis nggak kita ini? Ya, kita tanah goyang aja 5 menit sudah hancur seluruh dunia ini. Apalagi kalau Tuhan menggoncangkan bukan cuma bumi tapi langit juga bergoncang, jatuh semua itu meteor-meteor, saudara. Lalu dikatakan di sana ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ingat saudara, ingat bahwa semua yang ada di dunia ini semua bisa digoncangkan. Ungkapan satu kali lagi menunjuk pada perubahan pada apa yang bisa digoncangkan. Rumahmu hari ini bisa digoncang, bisnismu bisa digoncang, kesehatanmu bisa digoncang. Apa yang tidak bisa digoncang, semua bisa digoncang. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap satu yang tidak tergoncangkan. Lalu ayat 28 berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayat 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Hati-hati Bapak Ibu, kita diberi kasih karunia untuk kita boleh diterima menjadi anak Tuhan. Tapi setelah engkau menerima kasih karunia itu, beribadahlah kepada Tuhan dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita itu api yang menghanguskan. Semua yang kita hidupi hari ini bisa tergoncang, tapi Tuhan beri kepada kita satu kerajaan yang tidak tergoncang, yang ada di sorga, yang nanti kita semua akan masuk ke sana dan menikmati Tuhan. Bangkit berdiri saudara. Ku kagum hormat akan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami mau belajar menghormati Tuhan. Katakan dengan iman di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama-sama mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Debbie Basjir dengan tema Hidup Menghormati Tuhan. Semoga lewat khotbah yang telah kita dengar pada malam hari ini memberkati setiap kita orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di akhir video ini kita akan sama-sama menyaksikan suatu renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Cornelia. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Pada malam hari ini, mari kita mau mendengarkan firman Tuhan di dalam pertama Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-8 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-22, di mana dia katakan judul bacaan hikmat Allah dan hikmat manusia. Bapak, Mama, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada hikmat Allah dan hikmat manusia. Bisa kita tahu bahwa pekerjaan Roh Kudus yang datang dari Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan memberikan roh yang baik di dalam hati batin kita, roh yang dari Allah yang mendatangkan satu kesaksian bagi kita bahwa di dalam diri kita ada kasih Kristus. Sehingga di dalam ayat yang ke-18 dari firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita membaca dan kita bisa tahu persis apa itu hikmat Tuhan dan apa itu pengertian daripada manusia. Pengertian daripada manusia terbatas, tetapi kasih Allah tidak akan terbatas bagi kita. Dengan demikian,
Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bap mama, adik-adik sekalian, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, di mana firman ini kita bisa tahu persis bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang datang daripada Tuhan itu sendiri, yang kita belajar bagaimana caranya supaya hidup ini tertib. Kita memiliki hikmat Allah, kita mau pandai menempatkan diri kita di jalannya Tuhan. Dengan demikian, pada malam hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan, di mana hikmat manusia akan membinasakan kita, tetapi hikmat Allah menyelamatkan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Mari terus terang bahwa hidup bersama dengan Tuhan, pasti kita akan diselamatkan. Di dalam ayat yang ke-20, firman Tuhan dengan tegas, di manakah orang yang berhikmat, di manakah ahli Taurat, di manakah pemberitaan dari dunia ini. Bisa kita tahu persis pemberitaan dari dunia ini hanya untuk mau mematikan kita dan tidak memberikan faedah yang baik dan mendatangkan kebodohan bagi manusia. Dengan demikian, mari kita berpegang teguh akan firman Tuhan pada malam hari ini, sehingga kita diberkati dan kita mendapat umur panjang daripada Tuhan itu sendiri. Di mana dalam ayat yang ke-21 dari pertama Korintius, oleh karena dunia di dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan firman. Kita semua percaya bahwa kebodohan datang daripada manusia yang tidak akan kekal untuk selama-lamanya. Hanya sementara saja kita hidup bersenang-senang di dalam dunia ini, tetapi itu semata-mata merugikan diri kita dan tidak membangun iman kita di dalam kehidupan kita selagi kita ada. Mengapa firman Tuhan ditegaskan demikian? Karena hilang kepercayaan, hilang pengertian, maka kita mengalami satu kebodohan yang ada di dalam diri kita. Bap mama, keluarga, kakak adik sekalian yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini, mari kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik, menyelidiki akan firman Tuhan dengan hikmat daripada Allah itu sendiri. Sehingga ayat yang ke-23, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi di suatu kebodohan. Bap mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, terkadang kita katakan kita punya lebih baik daripada kita menolak firman Tuhan. Terkadang kita pakai pikiran kemanusiaan ada pada kita, memakai kebodohan dalam diri kita, sedangkan hikmat Allah adalah memberikan umur panjang, memberikan hikmat kepandaian bagi kehidupan kita, memberikan pengertian yang dalam dan beri pengertian yang baik kepada kita. Sehingga di dalam ayat yang ke-24, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus
adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah itu sendiri. Ternyata Kristus adalah hikmat Allah dan kekuatan bagi kita untuk kita mempercayakan diri kepada Allah, bahwa hidup bersama dengan Tuhan. Ternyata kita diberkati oleh Tuhan. Bapak, mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Ternyata pada malam hari ini kita bisa tahu persis bahwa pakai hikmat manusia adalah satu kebodohan bagi diri kita dan tidak akan berkepanjangan bagi diri kita. Sehingga pada malam hari ini mari kita menerima firman Tuhan, didikan daripada Allah itu sendiri. Sebab di dalam ayat yang ke-25 di situ dia katakan, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ternyata dia menerangkan kepada kita yang bodoh bagi Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Sehingga ada pendidikan, kita mengikuti pendidikan yang paling tinggi, ternyata kita direndahkan, kita dikatakan orang bodoh yang tidak memiliki hikmat Allah, yang tidak memiliki firman Allah. Daripada itu, sehingga di mana dia katakan bahwa yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Dalam ayat yang ke-26 dia katakan, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengalaman, tidak banyak orang yang terpandang. Bapak, mama, saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ternyata orang yang hidup bersama dengan Tuhan lebih mengerti daripada orang yang tidak memiliki firman dan acuh tak acuh malas tahu, tetapi hidup kita semua dalam pandangan Tuhan. Kita dijaga dan kita dipelihara oleh Tuhan. Ternyata kita digendong dan Tuhan menjaga kita seperti biji matam. Mari kita artikan firman ini, kita merenungkan firman ini lebih luas, lebih lebar, untuk kita mau mendapatkan hikmat pendidikan daripada Tuhan. Sehingga dalam pertama Korintus pasal yang kedua, di situ judul bacaan dia katakan hikmat yang benar. Sesungguhnya demikianlah kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah menentang, yaitu baik hikmat bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Walaupun kita katakan bahwa kita lebih berarti di hadapan Tuhan, ternyata tidak mendatangkan faedah, tidak memiliki hikmat Allah, dan selalu membangga-banggakan diri. Sehingga dalam pertama Korintus pasal 2 ayat yang ke-7 dia katakan, tetapi yang kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak, mama yang diberkati oleh Tuhan, hidup ini perlu kita renungkan bahwa hidup bersama dengan Tuhan, Tuhan menjaga kita seperti biji matanya. Dia jadikan kita menjadi alat yang berguna di tangannya, dan di dalam diri kita ada kemuliaan Allah yang selalu ternyata di dalam diri kita. Sehingga dalam ayat yang ke-8 di mana dia katakan, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal, sebab dengan firman kita diberkati oleh Tuhan. Dengan demikian
semua orang yang hidup karena Tuhan izinkan untuk hidup dan menceritakan kebaikan Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam, dan memiliki roh Allah di dalam hidupnya. Sehingga di dalam ayat yang ke-9 dari pertama Korintius pasal yang kedua, dia katakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang ada disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dengan demikian, orang yang membaca firman, berdoa siang malam pagi petang, ternyata dialah yang mengasihi Allah selagi dia masih dipercayakan di muka bumi. Karena barang siapa bersama dengan Tuhan, ia menghargai Tuhan lebih dari segala sesuatu yang ada di muka bumi. Di dalam ayat yang ke-10, di mana dia katakan bahwa karena kepada kita Allah menyatakan oleh roh, sebab roh sendiri menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Apabila kita membaca firman, roh itu menuntun kita, karena dengan roh kita tertib dan menyelidiki apa yang tidak pernah kita tahu, dan roh itu sendiri memberikan pengertian bagi kehidupan kita. Bapak, mama, saudara sekalian, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, di mana dalam ayat yang ke-10, karena kepada kita Allah menyatakan oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, siapa gerangan di antara manusia tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dunia ini? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah di dalam hidupnya. Bapak, mama, saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita miliki roh Allah ini di dalam kehidupan kita setiap saat dan waktu sampai Maranatha, mulai dari malam ini sampai Tuhan datang bersama dengan kita. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.